time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum menjelaskan hasil diskusi, baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Mengenalkan, nama saya Muhammad Najib Habibullah. Nama saya Iva Syukralia. Nama saya Dian Sepira. Nama saya Zalfa Nur Abdia. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kasus cyberbullying. Contoh dari kasus cyberbullying ini yaitu kasus Audrey tahun 2019. Baiklah, saya akan sedikit menceritakan sinopsis mengenai kasus cyberbullying ini. Jadi ini terjadi pada 8 April 2019. Jadi Audrey ini adalah seorang siswi SMP yang dibully 12 siswi SMA. Dia ini pernah viral pada zaman itu dengan hashtag Justice for Audrey. Pada saat itu dia dibully, yang katanya dia dikeroyok atau diperlakukan sangat kasar. Tetapi setelah diselidiki oleh polisi ternyata itu tidak benar. Jadi pelajaran dari kasus ini adalah jangan terlalu percaya dalam bermedia sosial, lalu jangan menerima berita secara mentah-mentah, dan telitikanlah terlebih dahulu apakah berita itu hoax atau fakta. Yang pertama itu dari saya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang mudah melakukan cyberbullying? Yang pertama, karena anonimitas dan disinhibisi. Di dunia maya, orang sering merasa aman karena identitas mereka tersembunyi. Hal ini dapat membuat mereka merasa bebas untuk mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan secara langsung. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Pelaku cyberbullying sering kali merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan atas korban mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti popularitas, usia, atau ukuran fisik. Yang ketiga adalah kurangnya empati. Pelaku cyberbullying seringkali tidak memahami atau peduli tentang dampak dari tindakan mereka terhadap korban mereka. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan masyarakat mana yang terjebak atas kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat, tetapi ada kelompok tertentu yang lebih rentan terjebak dalam masalah ini, baik sebagai korban maupun pelaku. Yang pertama itu ada remaja dan anak-anak sekolah. Remaja sering menjadi korban dan pelaku cyberbullying karena mereka aktif di media sosial dan lingkungan digital. Tekanan sosial, perundungan di sekolah, serta anonimitas di internet membuat mereka lebih rentan. Yang kedua itu selebriti dan figur publik, yaitu ada artis, influencer, dan tokoh masyarakat sering menjadi sasaran komentar negatif, body shaming, atau ujaran kebencian. Yang ketiga, perempuan dan kelompok rentan. Perempuan sering menjadi korban cyberbullying berbasis gender, seperti pelecehan seksual online, revenge porn, dan doxing. Yang keempat, gamers dan komunitas online. Dunia game online sering menjadi tempat perundungan dalam bentuk toxic behavior, seperti flaming, trolling, dan doxing. Yang kelima, karyawan dan profesional. Cyberbullying juga bisa terjadi di dunia kerja dalam bentuk cyber harassment, seperti menyebar gosip, menyindir melalui media sosial, atau bahkan intimidasi online oleh rekan kerja atau atasan. Secara keseluruhan, siapa saja bisa terjebak dalam kasus cyberbullying, baik sebagai korban, pelaku, atau bahkan saksi. Penting bagi masyarakat untuk lebih sadar akan etika digital dan memahami cara melindungi diri dari perundungan online. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 pada bagian mana UU ITE mengenai cyberbullying. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang bersifat umum dan sering menimbulkan multitafsir. Yang kedua, pada pasal 27A UU ITE melarang dan memidanakan terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial. Dan yang terakhir, pasal 29 UU ITE mengatur tentang tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan apa upaya yang bisa dilakukan atau edukasi dalam kasus cyberbullying. Mengatasi cyberbullying memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk edukasi, regulasi, dan tindakan langsung dari individu maupun masyarakat. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, edukasi
dan kesadaran masyarakat, yaitu sosialisasi di sekolah maupun kampus, peralatan untuk orang tua, kampanye media sosial. Yang kedua, pencegahan dari penguatan etika digital, yaitu mengajarkan empati dan kesopanan online, menguatkan pendidikan karakter, mendorong penggunaan teknologi dan hijab. Yang ketiga, pelindungan korban dan pelaporan, yaitu mekanisme pelaporan yang mudah, mendukung psikologi, pendampingan hukum. Yang keempat, penegakan hukum dan regulasi, yaitu Undang-Undang ITE, sanksi bagi pelaku. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat, yaitu membangun komunikasi, melibatkan influencer, tokoh masyarakat, menjadi netizen yang proaktif. Dengan kombinasi edukasi reguler dan tindakannya, cyberbullying bisa diminimalkan semua pihak, baik individu, keluarga, sekolah, perusahaan, hingga pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi digital yang lebih aman dan sehat. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me.